Selamat hari Minggu, adik-adik turunan yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Patutlah kita bersuka cita karena pada hari Minggu pagi ini kita boleh bersama-sama berkumpul kita dalam ibadah hari Minggu persekutuan teruna secara daring. Biarlah kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah hari Minggu ini itu akan dilayani oleh Kakak Vikaris Lola. Mari kita menghadap Tuhan. Kita naikkan pujian baginya dari Kidung Jemaat 6, baitnya yang pertama dan yang ketiga. Hai masyurkanlah. Hai masyurkanlah Allahmu kudus, besar namanya, maklumkan terus, agungkanlah Dia yang jaya megah, kekal dan mulia kerajaannya. Muliakanlah Sang Bapa kekal, muliakanlah Sang Putra serta malaikat di sorga dengan bersujud, sembah Anak Domba yang Maha Kudus. Kakak Layan dan semua teman-teman, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini dalam keadaan sehat dan ingin mengikuti ibadah PT. Berkatilah Kakak Layan dan semua teman-teman agar kami diberkati melalui firman Tuhan yang kami ingin dengar. Dan ibadah ini menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan. Amin. Tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita dengan menaikkan pujian baginya dari Kidung Jemaat 17, baitnya yang pertama dan yang ketiga. Kidung Jemaat 17, baitnya yang pertama dan yang ketiga. Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa. Tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Kami menanggalkan hasrat sia-sia, keinginan manusia. Jiwa raga kami hidup seluruhnya. Tuhan, Kaulah yang empunya. Dikaulah yang esa, patut dimuliakan seberhana Allah. Adik-adik, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan
Namun sebelumnya mari kita siapkan bacaan kita pada pagi hari ini yang terambil dari Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Jika adik-adik sudah menemukannya, mari kita bersatu di dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan anugerahkan sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul untuk bersekutu dalam persekutuan teruna. Tuhan, kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati urapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami kebenaran dari firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita, bacaan Alkitab pada pagi hari ini dari Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16 yang menyatakan perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosiana. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Kiranya dimanapun kita berada pada saat ini, kita tetap mengikuti IMPT melalui channel YouTube GPIB Ober Banten. Adik-adik yang Tuhan Yesus sayangi, hari ini kita akan membahas firman Tuhan mengenai ajaran Tuhan Yesus kepada para muridnya perihal perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adik-adik, perumpamaan Tuhan Yesus dalam perjalanan kehidupannya di dunia digunakan sebagai suatu alat untuk menjelaskan tentang apa arti menjadi anggota umat Allah dan kelak akan hidup di kerajaan surga. Jadi, perumpamaan bukan semata-mata hanya sekedar cerita biasa, melainkan ada suatu pemaknaan yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus bagi para murid yang diajar olehnya. Nah, cerita perumpamaan pada pagi hari ini dimulai dari suatu kisah di mana ada seorang pemilik kebun anggur. Semasa hidupnya, seorang tersebut sangatlah giat. Bahkan ia bangun pagi-pagi sebelum matahari terbit dan pulang pada petang setelah matahari terbenam. Lalu suatu ketika pemilik kebun tersebut pergi untuk mencari para pekerja baru untuk kebunnya tersebut.
Setelah ia mendapati pekerja baru tersebut, ia lalu membuat kesepakatan upah dalam 1 hari bekerja, yakni dari pukul 6 pagi hingga 6 petang. Dan pemilik kebun akan membayar sebesar 1 dinar. Di hari yang sama pula, tepatnya pukul 9 pagi, pemilik kebun pergi lagi dan melihat ada orang-orang yang masih menganggur di pasar. Lalu pemilik kebun itu juga mengambil mereka untuk dipekerjakan di kebunnya tersebut. Berlanjut pada pukul 12, 15 hingga 17. Ia pun kembali mengambil orang-orang yang masih menganggur untuk bekerja di kebun miliknya tersebut. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus sayangi, kira-kira dari pekerja yang ada sesuai dengan cerita tersebut, manakah yang akan mendapatkan upah yang lebih banyak? Tentu kakak yakin dalam pikiran kita semua yang akan mendapatkan upah lebih banyak, yakni yang bekerja dari pagi, sedangkan yang dari sore akan mendapatkan sedikit. Akan tetapi ketika pemilik kebun memanggil semua pekerja itu, jika kita melihat di ayat 14 dikatakan bahwa seluruh upah mereka sama, yakni 1 dinar. Tentu ketika upah mereka sama, timbullah reaksi kecemburuan dari pekerja yang memulai pekerjaannya sejak pagi hari tadi. Mereka mengatakan di dalam ayat 12 bahwa hal ini tidak seimbang dengan apa yang sudah mereka lakukan sejak pagi hingga petang. Sebab mereka yang memulai pekerjaan pukul 17 petang dan selesai pada pukul 18 petang hanya 1 jam bekerja saja. Lalu jawablah sang pemilik kebun kepada mereka dalam ayat 15, "Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku?" Adik-adik yang terkasih, ayat 16 menjadi penutup sekaligus nasihat dari Tuhan Yesus bahwa demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Bahwa hak penuh ada di dalam diri pemilik kebun anggur dan semestinya para pekerja harusnya bersyukur sebab mereka tidak lagi menganggur pada hari itu. Nah, adik-adik yang terkasih yang Tuhan Yesus sayangi, sering sekali di dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita selalu dihantui oleh rasa iri hati, cemburu, dengki yang menyebabkan kita lupa untuk mengucap syukur atas apa yang sudah kita dapatkan pada 1 hari kehidupan kita. Misalnya, ketika di rumah kita memiliki kakak atau adik, lalu suatu hari saat mama dan papa kita pulang dari pekerjaan, mereka membelikan anak-anaknya sebuah hadiah. Si kakak mendapatkan hadiah jam tangan seharga 300.000, lalu si adik mendapatkan hadiah mobil remote seharga 200.000. Sedangkan kita mendapatkan hadiah botol minum seharga 100.000. Kakak yakin pasti kita yang mendapatkan hadiah botol minum akan merasa cemburu kepada kakak maupun adik yang mendapatkan hadiah lebih mahal dan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Ketika hal itu terjadi, di mana rasa cemburu hadir, maka secara bersamaan pun kita lupa untuk mengucap syukur. Semestinya apapun yang mama papa berikan, hendaknya itu menjadi bagian daripada rasa syukur kita. Sebab masih banyak teman-teman kita di luar sana yang mungkin tidak pernah mendapatkan hadiah dari mama papanya. Adik-adik, begitu pula cara Tuhan Yesus menjelaskan tentang perihal kerajaan sorga kepada para muridnya melalui perumpamaan pekerja kebun anggur. Dapat dilihat bahwa manusia yang berpikir secara dunia akan selalu memiliki rasa iri hati, cemburu, dengki, dan lain sebagainya. Padahal belum tentu hari-hari esok akan ada anugerah yang Tuhan Yesus berikan kepadanya lagi kalau kita berada dalam lingkaran kedagingan itu. Perihal mengenai kerajaan surga adalah soal di mana kita dapat hidup sebagai manusia yang mau meninggalkan rasa iri hati, cemburu, dengki, dan sebagainya. Lalu bagaimana Kak semestinya kita harus hidup, apalagi sebagai teruna yang kehidupannya masih berada pada topangan orang tua? Ada beberapa poin yang menjadi refleksi kita dalam perenungan kita. Yang pertama, sebagai teruna, kita hendaknya selalu dapat berbuat kebaikan akan setiap hal yang kita lakukan pada hari ini maupun hari-hari berikutnya. Berbuat kebaikan dalam hal ini janganlah kita memandang bahwa ketika kita berbuat baik kepada kakak, adik, atau siapapun, mama, papa akan memberikan kita hadiah. Tidak seperti itu ya adik-adik.
Melainkan, lakukanlah itu tanpa melihat apa yang akan diberikan oleh dunia ini. Melainkan, lakukanlah itu dengan harapan Tuhan Yesus akan melihat dan selalu memberikan penyertaan, khususnya bagi kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus yang mau selalu berbagi kebaikan. Lalu yang kedua, sebagai teruna kita hendaknya memiliki sifat yang merendah seperti Tuhan Yesus. Misalnya ketika ada teman kita yang mungkin kehidupannya susah, sedangkan kita menikmati kehidupan yang berkecukupan, janganlah kita merasa tinggi, lebih tinggi dari teman kita, karena kita memiliki segalanya. Namun, sebagai teruna, kita harus mau juga untuk berbagi rasa berkecukupan itu kepada teman kita yang hidup dalam kesusahan. Kakak rasa contoh nyatanya banyak ya adik-adik. Nah, poin yang ketiga, sebagai teruna, kita hendaknya mau untuk menjadi terang di tengah-tengah suatu komunitas gereja maupun komunitas di sekolah ataupun di masyarakat. Menjadi terang bukan berarti kita menjadi orang yang suka memamerkan sesuatu yang kita miliki. Tetapi menjadi terang ialah ketika sebagai teruna kita mampu untuk menjadi teladan melalui sikap, perbuatan yang kita lakukan yang sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Pastilah nantinya adik-adik teruna akan dijadikan sebagai model bagi teman-teman untuk juga memiliki sikap perbuatan yang sesuai dengan Tuhan Yesus. Pada akhirnya adik-adik, kakak ingin mengajak adik-adik teruna semuanya sekalian untuk mau berkomitmen menjadi seorang teruna-teruni Kristen yang mampu memiliki akal budi, pikiran yang sesuai dengan kerajaan sorga. Semangat terus bagi adik-adik sekalian, terutama yang sebentar lagi akan disidi yang menyatakan iman percaya dewasanya kepada Tuhan Yesus di hadapan orang tua dan para warga jemaat. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin. Kita sudah sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita respon firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama dengan menaikkan pujian baginya dari Kidung Jemaat 357, baitnya yang pertama dan yang keempat. Kidung Jemaat 357, baitnya yang pertama dan yang keempat. Dengar panggilan Tuhan. Dengar panggilan Tuhan, dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Berikanlah bantuan bagi sesamamu, pancarkan cahaya Tuhan di dalam hidupmu. Tuhan, berkatilah orang-orang yang terkena pandemi ini ya Tuhan, termasuk keluarga kita, teman-teman kita, kakak pelayan dan pelayan gereja kami ya Tuhan. Tuhan juga berkatilah pemerintahan kami ya Tuhan, pejabat-pejabat kami, Presiden Joko Widodo kami ya Tuhan. Juga berkatilah dokter-dokter dan perawat-perawat yang sedang menangani pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan juga berkatilah keluarga-keluarga kami, teman-teman kami dan pelayan kakak pelayan kami agar tidak terkena COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan juga berkatilah semua orang yang terkena dampak pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Juga berkati juga sembuhi juga orang yang terkena virus COVID-19 ini Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa saya Tuhan. Haleluya. Amin. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi gereja kami, GPIB Ober Banten,
yang berada di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Berkatilah gereja kami dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian, agar kehadiran kami senantiasa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan bagi pemerintahan kami Tuhan, biarlah mereka dapat mengerjakan segala tugas tanggung jawab mereka dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan yang datangnya daripada Tuhan saja. Bahkan di tengah-tengah kondisi pada saat ini, biarlah pemerintahan boleh senantiasa tetap semangat, tetap bersabar bahwa badai pasti akan berlalu. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan bagi adik-adik teruna. Tuhan berkati setiap pribadi mereka Tuhan. Berkati dalam kehidupan hari lepas hari, berkati dalam pergaulan, berkati dalam sekolah, berkati dalam segala harapan dan cita-cita adik-adik teruna GPIB Obor Banten. Biarlah mereka senantiasa Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan menyertai. Apapun yang dilakukan, Tuhan yang memberkati. Engkau juga memberkati Tuhan para orang tua yang senantiasa mendukung, menjaga, merawat, membimbing, dan mendampingi adik-adik teruna. Berkati para orang tua Tuhan dalam kehidupan rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam kesehatan tubuh. Kiranya orang tua senantiasa dipenuhi dengan hikmat yang datangnya daripada Tuhan saja. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan bagi proses pembangunan gedung gereja GPIB Obor Banten yang menjadi kerinduan sudah sejak lama Tuhan. Kami akan memulainya. Biarlah semuanya proses dapat dilakukan, berjalan dengan baik, seturut dengan waktu yang telah Tuhan tentukan. Berkati setiap usaha yang dilakukan, berkati panitia pembangunan, berkati para presbiter, berkati para warga jemaat yang turut ambil bagian di dalamnya. Biarlah pada waktunya nanti gereja GPIB Obor Banten dapat memiliki gedung gereja di tempat yang telah Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkatilah juga Tuhan Pak Pendeta Levi selaku Ketua Majelis Jemaat di GPIB Obor Banten. Berkati Pak Pendeta Levi dalam kehidupan sehari-hari, dalam tugas tanggung jawab, dalam pelayanan. Berkati dalam kehidupan bersama keluarga, juga berkati apa yang menjadi harapan ke depannya. Biarlah Tuhan memberkati dalam kesehatan tubuh Pak Pendeta sekeluarga. Biarlah Pak Pendeta sekeluarga senantiasa dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Kami mohon ampun atas segala kesalahan yang kami perbuat. Ampunilah kami agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Mari kita naikkan pujian baginya dari Kidung Jemaat 302 bait yang pertama dan yang ketiga. Kidung Jemaat 302 bait yang pertama dan yang ketiga, ku beri persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan
datanglah segera. Mari kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kasih dan berkat-Mu bagi kami semua. Kami boleh memberikan persembahan kami yang merupakan yang semuanya itu berasal daripada Tuhan, untuk kami boleh berikan dan kami persembahkan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di dunia ini. Biarlah kiranya apa yang sudah kami berikan ini itu semua berguna bagi gereja Tuhan, bagi setiap pekerjaan pelayanan Tuhan, untuk setiap kegiatan yang akan dilakukan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam amanat pengutusan. Pergilah dengan sejahtera, kembali kepada kehidupan sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah didengar. Lakukanlah firman Tuhan dengan penuh tanggung jawab dan sukacita. Adik-adik turunan yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk menutup ibadah kita dan kembali ke kehidupan kita masing-masing. Jadilah berkat, lakukan setiap firman yang sudah sama-sama kita dengar, dan bagikanlah kasih, jadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Kita naikkan pujian dari Gita Bakti 254. Baitnya yang pertama, apakah kau mau jadi pemenang? Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu.